I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan hasil video kreatif kami dengan materi pemerintahan John William Jackson. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Indah Nakila Febriati sebagai moderator. Saya Sulaga Reza sebagai pemateri 1. Saya Rizky Angelika Manalu sebagai pemateri kedua. Saya Indah Kartika sebagai materi ketiga. Saya Keisha Fernanda sebagai pemateri keempat. Saya Hani Amdalisa sebagai pemateri kelima. Saya Afidah Zahra Fadila sebagai pemateri 6. Saya Goldan Federa sebagai pemateri 7. Saya Haus Abi Faris sebagai pemateri 8. Saya Tauhid Abdul Lawang sebagai pemateri ke-9. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk saja ke materinya, yaitu pemerintahan John William Johnson, di mana pada tahun 1811 Hindia Belanda sempat dipimpin oleh Gubernur Jenderal John William Johnson. Ia merupakan Gubernur Hindia Belanda ke-37 pengganti Daendels dengan masa jabatan 15 Mei sampai 18 September 1811. John William Johnson lahir di Nijmegen, Belanda pada 12 Oktober 1762 dan wafat di Den Haag, Belanda pada 23 Mei 1838 saat John William Johnson berusia 75 tahun. Saat John William Johnson berkuasa, keadaan Nusantara yang ditinggalkan oleh Daendels itu sudah sangat kacau, sementara bangsa Inggris itu mulai semakin mengancam, sehingga kekuasaan Republik Nusantara di Batak Indonesia itu berakhir di masa pemerintahan John William Johnson. Berakhirnya masa jabatan John William Johnson itu ditandainya dengan kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Awal kehidupan John William Johnson lahir di Nijmegen, Belanda pada 12 Oktober 1762. Karir militernya telah dimulai di usia 9 tahun. Saat ia menjadi taruna di tentara Belanda, dari situ pangkatnya terus naik seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian pada 1793, Johnson setelah memegang pangkat kolonel. Pada 1 Februari 1793, Prancis mengumumkan maklumat perang terhadap Belanda setelah berhasil menguasai Belgia. Prancis kemudian mempersiapkan 600 kapal perang dengan lebih dari 1.000 tentara yang dipergunakan untuk terus meneror Belanda. Teror tersebut lantas membuat Raja William V panik dan memutuskan melarikan diri ke Inggris untuk meminta bantuan. Bella, saya akan di sini. Saya akan melanjutkan hasil presentasi rekan saya sebelumnya. Oke, lanjut aja. Selain sehari sebelum Belanda jatuh pada tanggal 19 Januari 1795 dideklarasikanlah oleh Republik Batavia atau biasa disebut Republik Batav. Berdirinya Republik Batav sendiri digawangi oleh kaum politik, yaitu para pelarian politik Belanda yang menentang kekuasaan dinasti Oranje serta golongan opsisi Raja William V. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1795
didatangi oleh perjanjian Den Haag. Didatangi yang berisi kesepakatan bahwa Republik Batav harus diakui dan dilindungi, sementara Belanda wajib menyokong Perancis untuk menghadapi lawan-lawannya di Eropa. Setelah Republik Batav berdiri, Janssen menjabat sebagai administrator di Angkatan Darat Batavia yang baru. A few moments later. Jadi menjadi Gubernur Jenderal Tanjung Harapan, jabatan di Angkatan Darat Batavia dipegang Janssen hingga 1802. Setelah itu, ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Tanjung Harapan di Afrika Selatan. 1 tahun kemudian, yakni pada 1803, ia berupaya untuk memperkuat pertahanan kolonialnya, tetapi sumber daya yang dimiliki kurang. Padahal Janssen harus menghadapi serangan dari pasukan Inggris pimpinan Letjen Sir David Byrd yang berusaha merebut Tanjung Harapan. Setelah melakukan perlawanan Blaur dekat Cape Town pada 8 Januari 1806, pasukan Inggris berhasil meraih kemenangan. Kekalahan itu membuat Janssen harus menyerahkan Tanjung Harapan ke Inggris. Ia pun terusir dan akhirnya kembali ke Belanda pada 8 Juni 1806. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ketika Janssen kembali ke Belanda, Napoleon telah mengangkat Louis Bonaparte sebagai Raja Kerajaan Belanda yang baru saja terbentuk. Oleh Louis, Janssen diangkat menjadi Sekretaris Jenderal di Departemen Perang. Pada 11 November 1810, ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-37, menggantikan Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Namun, Janssen baru secara resmi menjalankan tugasnya setelah tiba di Batavia, Jakarta pada 15 Mei 1811. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Setibanya di Batavia, Janssen berusaha memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Dia berusaha mempertahankan daerah jauh dari serangan Inggris. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena beberapa daerah di Hindia Belanda sudah jatuh ke tangan Inggris. Baru 4 bulan menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kedudukannya pun berada di ujung tanduk. Pasalnya, pada 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah tiba di perairan Batavia. Pada 26 Agustus 1811, saat Batavia jatuh ke tangan Inggris, Janssen berusaha menyingkir ke Semarang, kemudian ke Salatiga. Pada akhirnya, pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Untuk kedua kalinya, ia harus menyerah pada Inggris. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Penyerahan Janssen secara resmi di pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada 18 September 1811. Isi perjanjian kapitulasi Tuntang: 1. Pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 3. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pasca penyerahan Hindia Belanda. Janssen dipenjara di Inggris hingga 12 November 1912. Pada pertengahan Maret 1814, ia berhasil mengumpulkan 3.600 tentara Perancis dari berbagai Gentium dan bergabung dengan Napoleon di Reims. Pada 21 Maret 1814, divisinya terlibat dalam pertempuran hebat di Grand Torcy yang membuatnya cedera. Janssen kemudian mengundurkan diri dari jabatannya di Angkatan Darat Perancis pada 9 April 1814. A few moments later. Saya akan melanjutkan presentasi dari video saya. Setelah itu ia menjabat sebagai Komisaris Jenderal Perang sementara, tetapi segera mengundurkan diri karena permintaannya untuk ditempatkan kembali sebagai Gubernur Jenderal Perang Hindia Belanda ditolak.
Jansen meninggal di Den Haag pada 23 Mei 1838 di usia 75 tahun sebagai veteran yang sangat dihormati. Oke, sekian dari saya. Baiklah, kesimpulan dari materi pemerintahan John William Jackson adalah John William Jackson lahir di Nijmegen 12 Oktober 1762 dan wafat di Den Haag 23 Mei 1838 pada usia ke-75-nya. Pada tahun 1811, Hindia sempat dipimpin oleh Gubernur Jenderal John William Jackson. Ia adalah gubernur Hindia yang ke-37. Masa karir John William Jackson dimulai dari umur 9 tahun. Pada tahun 1793, ia mendapat pangkat kolonel. Pada 26 Agustus, Batavia jatuh ke tangan Inggris dan pada saat itu juga John William Jackson mengakui kekalahannya untuk kedua kalinya. Penyerahan John William Jackson secara resmi ditandai oleh kapitulasi Kuntang. Gubernur Jenderal John William Jackson di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte yang berkuasa dari mulai tanggal 15 Mei 1811 sampai 18 September 1811. Tidak banyak kebijakan yang dilakukan John William Jackson karena masa kekuasaannya hanya berlangsung kurang lebih 4 bulan saja, yaitu dari bulan Mei sampai bulan September. Tetapi kita akan coba bahas awal karir dan pelaksanaan tugas Jackson selama di Nusantara. Jackson menggantikan Herman William Dendels pada tanggal 20 Februari 1811 dan tiba di Istana Bogor, Boitezong pada tanggal 15 Mei 1811. Ketika itu, Jackson berusaha memperbaiki kondisi Hindia Belanda yang sudah banyak ditaklukkan oleh pemerintahan Inggris. Pada tanggal 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris yang dipimpin oleh Raffles muncul di daerah perairan Batavia. Setelah itu, pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia sudah dapat ditaklukkan oleh Inggris. Jackson kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tungtang. Penyerahan Jackson secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tungtang pada tanggal 18 September 1811. Jackson memulai karirnya di usia 9 tahun sebagai kadet pada tahun 1771. Karena jujur, cermat, dia naik pangkat menjadi letnan di usia 15 tahun dan menjadi pejabat logistik. Ketika terjadi pemberontakan kaum patriotik pada tahun 1787, dia memihak stadtholder raja. Pada tahun 1795 berdiri Republik Belanda yang pro-Prancis, maka Jackson pensiun karena terluka di medan perang. Sejak itu dia bekerja di administrasi, namun tetap bertugas menyediakan makan dan sandang kepada prajurit baru, kiriman Prancis yang kelaparan dan compang-camping. Ternyata Napoleon puas dengan perlakuan baik itu. Pada tahun 1802, Napoleon mengangkat Jackson menjadi gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika. Semua terkejut bukan kepalang karena di usia 39 tahun setelah bekerja 7 tahun di bagian administrasi yang sepele, Jackson mendadak lompat dari pangkat kapten menjadi jenderal divisi. Ketika Inggris kembali menyatakan perang terhadap Belanda pada tanggal 16 Mei 1803, Jackson diperintah mengirimkan bantuan ke Jawa yang dianggap lebih penting daripada Tanjung Harapan. Dia mengirim batalion ke-23 kesatuan bandit dan preman yang lebih pandai memperkosa dan pesta daripada memenggul senjata yang direkrut di wilayah terkumuh di Prancis dan Belanda. Tapi ketika sebagian pasukan dikerahkan ke Jawa, Jenderal David Bard, Panglima pasukan Inggris tiba di Tanjung Harapan disertai 10.000 bala tentaranya pada tanggal 4 Maret 1806. Karena tak sebanding jumlah pasukan, Jackson menyerah dan direpatriasi ke Belanda pada Juni 1806. Saat itu, tahta diduduki oleh Raja Louis Bonaparte. Jackson diangkat menjadi Menteri Peperangan di Kerajaan Belanda pada tanggal 7 Desember 1807. Meskipun sukses meniti karir, ambisi Jackson yang belum terwujud yaitu menjadi Gubernur Jenderal di Batavia, koloni terjauh namun termakmur.
Jensen tahu sekali kalau kehidupan di Jawa jadi dambaan seorang gubernur jenderal karena mempunyai istana, pasukan pelayan, penghibur, seluruh kenyamanan yang dilukiskan oleh para musafir sebagai surga dunia. Dia membayangkan kehidupan yang serba mewah itu dan menimbulkan rasa iri kepada Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Jensen segera menebar hujatan dan fitnah yang dibocorkan oleh pejabat tinggi Belanda mengenai langkah kejam yang diambil oleh Daendels yang otoriter. Berbagai gosip itu terkesan bahwa Daendels memperlakukan pribumi secara tidak manusiawi. Lebih buruk lagi, Daendels dianggap tiran yang berkuasa menjadi dirinya Raja Jawa. Kesempatan untuk menggantikan Daendels segera terwujud baginya saat Napoleon mengakuisisi kerajaan Belanda ke dalam kekaisarannya. Tak seorang pun berani menyerahkan surat pernyataan tunduk kepada kaisar, kecuali Jensen. Hasilnya, Napoleon bukan saja mengangkatnya sebagai jenderal divisi dalam angkatan bersenjata Prancis, juga memberinya angkatan perwira tinggi Legium Kehormatan. Kemudian Jensen pun diangkat sebagai gubernur jenderal menggantikan Daendels. Napoleon yang masih ingat lepasnya Tanjung Harapan ke tangan Inggris berkata kepada Jensen, "Jangan lupa, seorang jenderal Prancis tidak menyerah untuk kedua kalinya." Sesuai petunjuk pemerintah Inggris dan kepentingan The Old Lady atau East India Company, Serikat Dagang Hindia Timur Inggris saingan POC, Komandan Pasukan Inggris Lord Minto memutuskan penaklukan wilayah terakhir yang masih dikuasai Prancis di Samudra Hindia, yaitu Pulau Jawa. Minto menyadari tidak mudah merebut Jawa dari Prancis sebab Daendels telah membangun benteng Master Cornwallis dan jalan raya pos yang menyusuri pesisir utara Jawa. Dimanapun Inggris mendarat, Daendels memungkinkan untuk mengirim dengan cepat infanteri, kavaleri, dan artileri yang mampu mengusir musuh kembali ke laut. Sayangnya Sang Marsekal Besi meninggalkan Jawa pada tanggal 29 Juni 1811 dan tiba di Prancis pada Oktober 1811. Ketidaksukaan Jensen kepada Daendels membuatnya tak ingin memakai strategi yang telah dibangun Daendels. Dia malah membuka taktik konyol, yaitu memusnahkan logistik yang disimpan di gudang sebelah utara kota Batavia. Barang kebutuhan pokok itu benar-benar harta berharga untuk menjamin pembayaran utang negara kepada swasta. Bagi Inggris, Jensen bukan Masenane atau Dapon yang merupakan jenderal andalan Napoleon di Eropa. Dia hanya seorang perwira salon. Tidak juga, lebih tepat kalau dia disebut perwira logistik, begitu kata Lord Minto. Lord Minto, Gubernur Jenderal Inggris, pada tahun 1807 telah berencana untuk memerangi Prancis dan merebut kekuasaan di Pulau Mauritius, Pulau Bourbon, dan Pulau Jawa. Pada tahun 1810, Belanda takluk di bawah Prancis dalam peperangan era Napoleon, sehingga seluruh daerah kekuasaannya masuk direbut Prancis, termasuk Hindia Belanda dan Jawa di dalamnya. Rencana Lord Minto dijalankan. Sebuah ekspedisi militer Britania bergerak melewati Samudra Hindia menuju Jawa pada pertengahan 1811. Ekspedisi tersebut dipimpin Letnan Jenderal Sir Samuel Auchmuty, seorang warga Amerika yang pernah membantu Britania dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Hampir 12.000 tentara dan 100 kapal, termasuk 4 kapal perang, 14 kapal pengawal, dan 7 kapal penjaga, serta 8 kapal penjelajahan perusahaan Hindia Timur Britania berada dalam konvoi laut militer Inggris tersebut. Ekspedisi merupakan ekspedisi terbesar sebelum Perang Dunia Kedua. Ekspedisi ini mendarat di Teluk Batavia sekitar pukul 2 siang pada tanggal 4 Agustus 1811. Para serdadu Inggris kemudian berbaris di Cilincing, daerah rawa di pesisir Batavia, dan 3 hari kemudian berhasil menyeberangi Sungai Ancol, bergerak dalam senyap menuju kota Batavia. Penyerangan balai kota Batavia dilakukan pada pukul 11 malam. Serdadu Inggris tidak mengalami kesulitan memasuki Batavia karena tembok yang mengelilingi Batavia telah dirobohkan oleh pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1810. Pusat kota yang sebelumnya dikuasai Prancis pun jatuh dengan mudah ke tangan Inggris. Sebelum subuh tanggal 10 Agustus 1811, serdadu Inggris telah bergerak menyusuri pinggiran Kanal Mopenfleet, sekarang Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada, menuju sebuah kawasan barak-barak militer di Weltervelde, kini sawah besar dan seputaran lapangan banteng.
Pertempuran hebat pun terjadi antara Inggris dan Prancis di Jawa. Meskipun 3 meriam Inggris dapat direbut dan dirobohkan oleh Prancis, tetapi kemudian 3 benteng pertahanan dari Mr. Cornwallis dapat dirobohkan dan direbut oleh Inggris. Dengan direbutnya benteng pertahanan menurunkan moral sebagian besar pasukan Hindia Timur Jansen yang merupakan gabungan dari tentara Belanda, Prancis, dan pribumi. Sebagian besar pasukan Hindia Timur atau pribumi tersebut diragukan loyalitas dan efektivitasnya, meskipun ada beberapa pasukan artileri yang tangguh dari Sulawesi. Banyak tentara Belanda yang juga membelot, menyangkal kesetiaan mereka terhadap Prancis. Tentara Inggris menyebur Mr. Cornwallis di tengah malam pada tanggal 25 Agustus merebutnya setelah pertempuran yang sengit. Penyerbuan tersebut memakan korban sebanyak 630 jiwa di pihak Inggris. Korban di pihak Prancis Belanda lebih berat, tetapi hanya korban yang merupakan perwira militer yang tercatat. 40 dari mereka tewas, 63 terluka, dan 230 ditangkap, termasuk 2 jenderal Prancis. Hampir 5.000 orang ditangkap, termasuk 3 perwira jenderal, 34 petugas lapangan, 70 kapten, dan 150 perwira bawahan. 1.000 pria ditemukan tewas di benteng tersebut, dengan lebih banyak yang terbunuh dalam pengejaran berikutnya. Jansen melarikan diri ke Buitejong atau Bogor dan dilanjut ke Semarang melalui jalan raya pos yang dibangun oleh Daendels. Tiba di Semarang pada tanggal 1 September 1811. Gubernur Midden Japa Brigadir General von Winkelmann menyambut kedatangan Jansen dan rombongannya yang letih di Villa Gubernur di Bojong, sekarang menjadi rumah dinas Gubernur Jawa Tengah di Bundaran Tugu Muda. Setelah beristirahat sebentar, Jansen memerintahkan pasukan untuk mengambil posisi bertahan di perbukitan Jatingaleh, sekitar 10 km ke arah selatan, yang telah dipersiapkan oleh von Winkelmann sebelumnya. Selain memanfaatkan posisi ketinggian untuk mencegat gerakan pasukan Inggris dari kota bawah, ia juga mempersiapkan jalur pelarian berikutnya ke arah Salatiga dan kemudian Surakarta. Di kota itulah ia berencana untuk mencari perlindungan ke Surakarta. Markas besar pasukan Prancis berada di Fort Willem II, sebuah benteng kecil di Ungaran. Bala bantuan datang dari Surakarta dan Yogyakarta, termasuk Legium Pangeran Rangkudono yang berkekuatan 1.200 orang yang telah mendapat pelatihan kemiliteran dari Prancis dan di kemudian hari dikenal sebagai Legium Mangkunegaran. Garis pertahanan kedua dibentuk di Tuntang, di jalur sempit di antara perbukitan Banaran dan Danau Rawapening, dengan markas pertahanan di Salatiga. Selasa 10 September 1811, armada Inggris berkekuatan 13 kapal perang berlabuh di perairan pelabuhan Semarang. Komandan tentara Inggris, Sir Aumoty, mengirim 2 orang perwiranya, yaitu Kolonel Agnew dan Kapiten Elliot Minto, menemui Jansen di Villa Bojong untuk menyampaikan surat dari Raja Muda Inggris di India, Lord Minto, agar Prancis menyerah. Perundingan gagal karena Jansen menolak menyerah dan segera memerintahkan anak buahnya mundur ke Jatingaleh. Admiral Stofford, komandan armada Inggris, memerintahkan perebutan kapal-kapal perang Prancis yang berlabuh di pelabuhan Semarang, yang ternyata sudah ditinggalkan kosong oleh awak kapalnya. Bahkan meriamnya pun sudah diangkut semua ke perbukitan Jatingaleh. Nyaris tidak ada perlawanan berarti terhadap serangan Inggris ini. Selepas perebutan kapal perang Prancis, Stofford memerintahkan armadanya meninggalkan pasukan darat untuk penyerang Fort Lodewijk di Surabaya. Aumoty sangat geram karena pihak British Navy tidak mengikuti perintahnya. Pasukan pertahanan Prancis dipimpin oleh Kolonel de Vrec-Coumemont berkekuatan 8.000 orang, didukung oleh 22 meriam dan pasukan bantuan dari Surakarta, Yogyakarta, dan Madura. Sementara pasukan Inggris berkekuatan hanya 1.100 prajurit, 7 meriam, dan tanpa kavaleri berkuda. Aumoty sempat bimbang apakah menyerang sekarang atau menunggu bala bantuan dari Batavia, dengan resiko Jansen dan pasukannya berkesempatan mundur ke Surakarta yang lebih jauh dari jangkauannya dan makin sulit ditaklukkan. Akhirnya pada Minggu 15 September 1811, ia memanggil komandan lapangannya, Kolonel Gibbs. Pukul 2 dini hari,
Senin 16 September 1811, pasukan Inggris berkekuatan kecil meninggalkan bivaknya dan bergerak menuju ke selatan, dipimpin oleh barisan resimen infanteri ke-14. Setelah berjalan dalam keheningan dan tanpa penerangan sepanjang 10 km, akhirnya pasukan Inggris tiba di depan garis pertahanan Prancis di kaki Bukit Gombel pada pukul 5 pagi. Posisi mereka sangat kuat, berada di jalan yang menanjak di lereng bukit, diapit oleh lereng dan jurang yang terjal. Posisi antara kedua pasukan terpisah oleh lembah selebar 1 km. Gibbs berpikir seperti pertempuran David vs Goliath. Sejenak ia sempat berpikir untuk mundur ke kota Semarang untuk menunggu bala bantuan dari Batavia. Akhirnya ia memilih strategi yang boleh dibilang mustahil, mengejutkan musuh dengan tembakan artileri atau meriam, menciptakan suasana segalau mungkin, dan memanfaatkan kekacauan itu untuk bergerak maju sejauh mungkin dengan segala kekuatan yang ada hingga keunggaran. Saat matahari terbit, meriam Inggris segera menembak setinggi mungkin untuk mencapai puncak pertahanan Prancis, dan barisan infanteri segera berlari memasuki lebah dan mendaki bukit sampai ke puncak. Pasukan Prancis dan sekutunya sangat terkejut dengan serangan tiba-tiba tersebut dan kocar-kacir menyelamatkan diri dari ledakan peluru meriam. Dengan hanya 2 orang prajurit Inggris yang gugur dan beberapa yang luka-luka, Gibbs memimpin pasukannya menyeberangi lembah dan mulai menyerang pasukan Prancis di tengah dan sayap kiri. Kemudian merangsek ke arah pasukan Legium Prangwodono yang juga sedang bergerak mundur. Beberapa perwira Prancis dan Belanda gugur. Jansen terpaksa mundur dengan menaiki kudanya ke front Willem II di Ungaran, dikawal 20 perwira dan 2 meriam Legium Prangwodono yang dipimpin oleh Lieutenant Buchet. Jansen dengan wajah yang penuh abu mesiu dan peluh memerintahkan pasukannya untuk bertahan di dalam benteng dengan cara satu menghancurkan jembatan yang menuju benteng, kedua bertahan selama mungkin untuk mengumpulkan pasukan yang koncar-kancir dan mundur teratur ke arah barisan pertahanan kedua di Tungtang, dan selanjutnya ke Salatiga. Namun perintahnya terlambat. Gerakan pasukan Inggris sangat cepat dan sudah sampai di jembatan di depan benteng. Pasukan Prancis menembaki dengan membabi buta sebelum akhirnya mundur dan menghanguskan benteng dan desa di sekitarnya. Prajurit-prajurit Jawa dan Madura sudah berlarian ke sawah, ladang, dan hutan di sekitarnya, meninggalkan Jansen dan segelintir perwira yang masih berusaha lari ke arah Tuntang. Jam 3 sore, Jansen tiba di Tuntang. Ia dan pasukannya beristirahat. Pasukan Inggris pun beristirahat dalam jarak yang tidak terlalu jauh, kurang lebih 2 km saja. Sir Aumuti telah bergabung dengan Gibbs dan pasukannya, meneropong dari perbukitan Pandanaran ke arah lembah di tepi Danau Rawapening, di mana pasukan Prancis sedang kelelahan. 20-an prajurit Bugisan Yogyakarta bersenjata tombak membentuk barisan pertahanan dalam 2 meriam menghadap ke jembatan. Sementara di belakang Jansen mengumpul sisa-sisa pasukannya, dan Buchet melaporkan pasukannya hanya tersisa 38 perwira, termasuk Brigadir Jenderal von Winckelmann. Mereka yang selamat dari pertempuran Meister Cornelis dan garnisun Semarang. Pangeran Prangwodono beserta kedua putranya masih setia bersama Jansen. Selebihnya tinggal 15 prajurit berkuda dari Semarang dan 20 prajurit artileri. Pasukan beristirahat dengan was-was pada malam itu. Tanggal 17 September 1811, Jansen memanggil von Winckelmann dan memerintahkannya untuk menemui Aumuti dan mengusulkan gencatan senjata selama 24 jam. Von Winckelmann kembali ke camp pada pukul 9 pagi dengan berita bahwa Aumuti menyepakati gencatan senjata tersebut. Jansen memanggil General de Kock dan Oberst La Capelle untuk menghadap. Keduanya diperintahkan untuk menyusun surat penyerahan diri dengan syarat. Ia berpikir untuk mengulangi penyerahan dirinya saat kalah di Cape Town, Afrika Selatan 8 tahun sebelumnya, di mana ia dan pasukannya tidak ditawan sebagai tawanan perang biasa, dipersilakan membawa persenjataannya dan dipulangkan dengan hormat ke Prancis. Proposal Jansen ditolak oleh Aumuti meskipun ia tetap mengizinkan pasukan Prancis membawa senjatanya. Jansen memerintahkan von Winckelmann untuk bernegosiasi dengan Aumuti atau ia akan kehilangan kehormatan dan martabatnya dan bisa-bisa ia dihukum mati oleh kaisar. Namun negosiasi tersebut gagal juga dan pasukan Inggris sudah bermanuver menyerang.
Rabu, tanggal 18 September dini hari, Jansen dan pasukannya menyaksikan penurunan bendera 3 warna Prancis dan menyerahkannya kepada Ahumuti setelah sebelumnya menandatangani surat pernyataan menyerah dengan muka merah padam, menahan malu dan kesedihan yang mendalam. Jenderal logistik tersebut gagal mengulangi strateginya di Afrika Selatan dan terpaksa pulang dengan terhina. Maka berakhirlah kekuasaan Prancis di Hindia Timur yang sangat singkat. Hindia Belanda di bawah pemerintahan Prancis akhirnya menyerah di daerah Tuntang, sehingga tercetuslah perjanjian atau rekapitulasi Tuntang. Adapun isi dari rekapitulasi Tuntang yaitu 1. Seluruh Pulau Jawa dan semua wilayah yang dikuasai Belanda harus diserahkan ke pemerintahan Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tahanan perang Inggris. 3. Orang Belanda dapat dijadikan budak dalam pemerintahan Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi kewajiban Inggris. 5. Bagi pegawai sipil yang ingin bekerja, bisa bekerja di pemerintahan Inggris termasuk di dalamnya orang-orang Belanda. Dan yang terakhir, pemerintahan Belanda menyerahkan kolonial Hindia Belanda kepada Inggris di Kalkuta. Jansen dibawa ke Inggris dengan segala penghormatan sesuai jabatan dan pangkatnya. Ia setelah dipulangkan ke Prancis pada tanggal 18 November 1812. Setiba di Paris, ia menghadap kaisar dengan lesu. Namun jawaban Napoleon sungguh mengejutkan. Kekalahannya dimaafkan. 2 bulan kemudian, ia ditunjuk sebagai komandan divisi ke-13 di Groningen dan belakangan dianugerahi gelar kebangsaan pada tanggal 24 November 1816 dan penghargaan Ksatria Singa Belanda pada tanggal 9 Januari 1834.
Beberapa waktu lalu, saat pandemi sedang mereda, berbagai tempat wisata di Indonesia langsung dipenuhi oleh wisatawan. Masyarakat sepertinya udah bosan di rumah aja. Mereka ingin berkeliling ke berbagai tempat wisata, apalagi sekarang berbagai aplikasi traveling lagi nyediain banyak promo. Maklumlah, masyarakat seringkali lupa bahaya COVID-19 dan berbagai masa suram sebelumnya saat jumlah pasien melebihi kapasitas rumah sakit. Begitu ada kesempatan, PPKM makin longgar. Masyarakat langsung tancap gas pergi ke berbagai tempat wisata. Sebagian dari mereka menggunakan jalan yang dikenal sebagai Pantura, alias Pantai Utara. Seperti halnya masa-masa suram pandemik yang sering dilupakan, jalan Pantura yang sering dilewati saat mudik dan berwisata juga sering dilupakan sejarahnya. Padahal jalan yang satu ini memiliki sejarah dan manfaat yang sangat panjang bagi NKRI, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Tahukah kamu, jalan yang membentang di sepanjang pantai utara Pulau Jawa ini memiliki sejarah yang juga kelam? Bahkan isunya, orang-orang yang bekerja untuk jalan ini ternyata tidak dibayar alias melakukan kerja paksa. Kali ini, Mimin akan membahas latar belakang pembangunan dari Jalan Pantura dan sejarah kelam yang terjadi di baliknya. Nah, ikutin terus ya. Jalan Pantura, yang nama resminya dulu adalah Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Dendels, dibangun di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Panjang jalan ini sekitar 1000 km yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Dapat dibayangkan dong betapa susahnya membangun jalan sepanjang 1000 km pada saat itu. Perjalanan darat pakai kendaraan bermotor aja membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Apalagi membangunnya dengan peralatan yang gak secanggih sekarang. Pasti butuh tenaga dan waktu yang sangat banyak, kan? Buat kaum rebahan yang disuruh emaknya angkat galon aja masih ampun-ampunan, coba deh kalian disuruh ambil bagian. Apalagi ini disuruh bangun jalan 1000 km. Untuk itu, buat yang sering lewat jalan ini, baik buat liburan atau pulang kampung, harusnya banyak berterima kasih dan mengenang jasa dari para pekerja rodi. Semuanya dimulai tahun 1807 saat Jenderal Herman Willem Dendels mendapat mandat dari Louis Napoleon, penguasa Belanda, saudara dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Pemerintah Belanda yang saat itu ada di bawah pengaruh Prancis memerintahkan Dendels untuk pergi ke Nusantara. Saat itu, Eropa sedang bertempur hebat yang dikenal dengan Perang Napoleonik. Dendels, sebagai salah satu perwira terbaik Belanda, dikirim untuk mempertahankan Nusantara dari invasi Inggris. Suatu misi yang benar-benar ia laksanakan dengan baik. Secara ajaib, kapalnya berhasil menghindari berbagai blokade Inggris dan sampai di Pulau Jawa pada 5 Januari 1808. Ia resmi menjabat sebagai Gubernur Jenderal yang baru, menggantikan Albertus Henricus Wyss yang menjabat sebelumnya. Perubahan drastis segera terjadi di Nusantara di dalam berbagai aspek. Dendels, yang ditugaskan mempertahankan Hindia Belanda dari invasi Inggris, sebenarnya sedikit hopeless karena ia menyadari bahwa Royal Navy yang sangat kuat telah menguasai lautan. Perancis tidak bisa mengirimkan pasukan bantuan dalam jumlah besar karena jalur lautnya telah diblokade oleh Royal Navy. Tugas mempertahankan Pulau Jawa menjadi berat karena sebelumnya Inggris berhasil menguasai wilayah Sumatera, Ambon, dan Pulau Banda. Walau begitu, ini artinya Dendels hanya harus mempertahankan Jawa dengan segala cara yang memungkinkan. Sebagai Gubernur Jenderal dan perwira militer, terdapat beberapa kebijakan baru yang segera dikeluarkannya dalam situasi yang sangat mendesak itu, seperti meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut personil dari berbagai suku Nusantara. Kebijakan ini mengherankan para perwira barat yang sangat tidak percaya dengan prajurit lokal dan takut mereka malah memberontak. Para perwira ini bahkan memikirkan apakah nantinya para pasukan baru pribumi ini akan mengeksekusi mereka seperti yang terjadi pada nasib para perwira di Revolusi Prancis. Dendels sangat tidak ambil pusing dalam urusan rasisme. Sebagai pengagum republik dan sosok dari Napoleon, ia percaya konsep kesetaraan lebih dari para gubernur jenderal Belanda sebelumnya. Dendels juga didesak oleh fakta bahwa Inggris bisa saja menginvasi kapanpun dan ia membutuhkan pasukan yang senantiasa siap untuk dikerahkan ke berbagai wilayah Jawa. Untuk mempertahankan Jawa, ia juga menaruh perhatian pada kualitas dan kuantitas persenjataan para prajurit yang dirasa terlalu buruk.
Tidak mengherankan, setelah melakukan berbagai inspeksi ke lapangan, ia langsung memerintahkan pembangunan pabrik-pabrik persenjataan seperti di kota Semarang dan Surabaya. Tidak hanya itu, ia juga membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon, membangun beberapa benteng pertahanan, dan tentunya membangun jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Namun beberapa proyek tersebut, seperti pangkalan armada laut, senantiasa diserang oleh Inggris sehingga tidak selesai-selesai. Pertanyaannya, dengan berbagai proyek ambisius yang bisa membuat Daendels mendapat julukan sebagai Bapak Pembangunan Nusantara, apakah pengerjaan proyek-proyek ini juga ada budget bayarannya? Ataukah semuanya dilakukan dengan todongan senapan? Faktanya, demi mencapai semua proyeknya tersebut, Daendels menerapkan sebuah sistem kerja yang disebut kerja rodi. Mengutip Britannica, kerja rodi adalah kerja yang dilakukan di bawah paksaan, dan dalam sejarah pelaksanaannya, seringkali terkait dengan salah satu cara membayar pajak. Di luar pemberlakuan pemaksaan dan pembangunan ini, Daendels sebenarnya juga melakukan berbagai usaha pengumpulan dana untuk menghadapi Inggris. Salah satu kebijakan yang dilakukannya adalah dengan memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi mereka kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga jual yang sangat murah. Masyarakat dipaksa untuk menanam komoditi yang akan laku keras di pasar internasional. Kebijakan ini diterapkan pada masyarakat di wilayah Priangan untuk menanamkan kopi. Kembali ke kerja rodi, tujuan kerja rodi sendiri adalah untuk membangun jalan raya sepanjang 1000 km dari Anyer hingga Panarukan. Selain itu, para pekerja juga membangun pelabuhan serta kapal perang demi kepentingan militer Belanda. Daendels sepertinya terinspirasi dari jalan raya yang dibangun oleh Imperium Romawi di zaman kejayaannya. Tujuan utama dari pembangunan jalan sepanjang 1000 km ini adalah untuk mempermudah pengiriman logistik dan mobilitas pasukan Belanda di Pulau Jawa, sehingga bisa dengan cepat melakukan tindakan apabila datang ancaman dari Inggris. Semasa menjalankan kebijakan kerja rodi, rakyat dibuat sangat sengsara oleh kebijakan ini. Para pekerja, yang terdiri dari rakyat pribumi, harus membuka lahan dulu dengan cara menebang pohon serta menggali batu. Lebih parahnya lagi, para pekerja juga tidak diberikan upah dan mendapatkan perlakuan yang di luar kemanusiaan. Proses pembangunan jalan raya ini sampai menelan korban sebanyak 12.000 korban jiwa. Tentu, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Tahap awal pembangunan jalan ini dimulai dari Anyer menuju Cilegon, Serang, Tangerang, Batavia, hingga wilayah Bogor. Hal ini terjadi karena saat itu, militer Inggris sudah melakukan blokade jalur yang menuju pelabuhan Batavia. Daendels mulai mencari alternatif jalan ke pelabuhan Cirebon dan Tegal. Akan tetapi, Daendels kembali mendapatkan masalah, yaitu pengangkutan komoditas pertanian, terkendala sebuah pemberontakan di wilayah Cirebon. Selain itu, ternyata jalan antara Bogor dan Cirebon hanyalah jalan desa kecil yang tidak mungkin dilewati oleh ekspedisi pengangkut. Jalan tersebut pun dibangun dengan menghubungkan jalan-jalan ke desa yang telah ada setelah dilakukan sebuah pemetaan. Proyek pembangunan jalan dari Bogor ke Cirebon juga dibantu oleh militer di bawah tanggung jawab Kolonel von Lützow. Hal ini dilakukan karena medan yang dilalui sangatlah sulit, sehingga peralatan pertukangan milik pekerja tidak bisa dipakai. Peralatan dan senjata berat seperti meriam digunakan untuk meruntuhkan bebatuan padas. Dalam berbagai sumber sejarah, banyak diceritakan bahwa pembangunan jalan raya ini tidak mendapatkan upah sama sekali, namun belakangan timbul ke permukaan bahwa sebenarnya Daendels memberikan upah untuk para pekerja yang membangun jalan raya ini. Bahkan terdapat rinciannya. Contoh, untuk rute Cisarua-Cianjur, para pekerja dibayar sebanyak Rp10 per bulan. Kemudian, dari Parakan Muncang ke Sumedang, dibayar Rp5 per bulan. Dan dari Sumedang ke Karangsembung, dibayar sekitar Rp4. Perbedaan jumlah bayaran ini menyesuaikan dengan sulitnya medan. Semakin sulit medan yang dilalui, semakin banyak juga upah yang mereka terima. Tak hanya mendapatkan bayaran, mereka juga mendapatkan jatah beras dan garam untuk makan sehari-hari. Namun, jika dibandingkan dengan sistem kerja sekarang, kalau dilihat-lihat sebenarnya cukup adil. Ibaratnya gaji uang tersebut adalah gaji pokok, sedangkan jatah beras dan garam adalah uang makan. Uang yang sudah dianggarkan tersebut kemudian diserahkan kepada bupati yang menjabat di daerah masing-masing. Djoko Marihandono
Pakar sejarah Universitas Indonesia mengatakan, sistem pembayarannya, pemerintah memberikan dana kepada para prefek, lalu diberikan kepada para bupati. Ini buktinya ada. Sedangkan dari bupati kepada para pekerja, tidak ada buktinya. Bisa jadi ada, tapi belum saya temukan. Nah, jika seperti ini, mau tidak mau timbul kecurigaan kan, bahwa sebenarnya yang menyebabkan para pekerja menderita karena tidak diberi upah, justru karena bukan tidak dibayar, namun karena uangnya berhenti di bupati. Sebenarnya sistem seperti ini masih banyak diterapkan sampai sekarang. Anggaran untuk pekerja dari atasan adalah sekian rupiah, namun sampai ke para pekerja sudah berkurang karena sudah melewati beberapa tangan. Ironi nggak sih? Pembangunan jalan raya tersebut sampai di wilayah Karangsembung. Namun di sini, persoalan kembali muncul. Dana untuk melanjutkan proyek pembangunan tersebut sudah tidak ada lagi, sedangkan jalan yang belum dibangun masih sangat panjang. Untuk menangani hal tersebut, Dendels kemudian menekan Sultan Cirebon untuk menyerahkan tanahnya. Sultan mau menyerahkan tanahnya setelah Dendels mengatakan bahwa jalan itu bisa digunakan untuk mengangkut kopi yang juga memberi pemasukan kepada sang Sultan Cirebon. Dendels lalu mengumpulkan semua pengusaha pribumi, termasuk para bupati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka semua dikumpulkan di rumah Residen Semarang. Di sana ia menyampaikan maksudnya kepada para penguasa Jawa untuk menyediakan tenaga kerja dengan sistem yang berlaku di masyarakat, yaitu kerja wajib untuk sang raja. Dari sinilah, proyek pembangunan jalan pun dilanjutkan dengan menyusuri pantai-pantai utara Pulau Jawa. Menurut Joko, prinsip kerja wajib mereka adalah mereka wajib bekerja untuk raja, karena telah menempati tanah milik raja. Ibarat seperti memberikan upeti untuk raja, namun dalam bentuk bekerja. Pekerjaan pembangunan jalan pun diteruskan hingga sampai ke kota Surabaya. Agustus 1808, Dendels melakukan kunjungan ke Surabaya. Dendels melihat bahwa ujung timur adalah daerah yang potensial bagi produk tanaman selain kopi, seperti gula dan nila. Di perairan sekitar Selat Madura juga berpotensi untuk dijadikan pendaratan pasukan Inggris. Dendels lalu memerintahkan Roten Buller untuk meneruskan pembangunan jalan hingga ke Panarukan. Pembangunan jalan tidak dilanjutkan ke Banyuwangi, di mana sejatinya Banyuwangi lah yang akan merupakan ujung timur Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan Banyuwangi tidak dianggap berpotensi untuk dijadikan pelabuhan ekspor. Di sisi lain, Panarukan dipilih sebagai ujung timur dari jalan ini karena dekat dengan wilayah Besuki yang menghasilkan banyak produk tropis penting. Dendels kemudian menerapkan beberapa aturan setelah jalan raya Anyar Panarukan selesai. Ia mengeluarkan 3 peraturan terkait dengan pengelolaan jalan raya ini. Peraturan pertama berisi pemanfaatan jalan, pengelolaannya, penginapan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta pos, komisaris pos, dinas pos, dan jalan. Peraturan ini dikeluarkan pada 12 Desember 1809. Peraturan kedua berisi penyempurnaan jalan pos dan pengaturan tenaga pengangkut pos serta gerobaknya. Peraturan ini dikeluarkan pada 16 Mei 1810. Peraturan ketiga berisi penggunaan pedati, baik untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta dari Jakarta, Priangan, Cirebon, sampai Surabaya. Peraturan ini dikeluarkan pada 21 November 1810. Jalan raya pos ini masih bisa dirasakan manfaatnya bahkan sampai saat ini. Namun masih terjadi perdebatan perihal pembangunannya. Di sisi lain, jalan ini begitu dipuji, namun di sisi lain juga tak sedikit yang mencaci. Pramudia Anantatur menegaskan bahwa pembangunan jalan raya Anyar Panarukan adalah salah satu genosida dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Namun di sisi lain, jalan ini mengubah kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Jawa. Selain memangkas waktu perjalanan, jalan ini juga menimbulkan pergerakan penduduk yang berpengaruh terhadap segala bidang. Nah, itulah sejarah dari kerja Rodi dan pembangunan jalan Anyar Panarukan yang masih bisa dimanfaatkan oleh banyak orang sampai hari ini. Nah, apakah pendapatmu mengenai proyek Jalan Raya Pantura dan kerja Rodi ini? Apakah menurutmu Dendels sudah melakukan hal yang tepat? Bagaimanakah dampak pembangunan tersebut bagi sejarah Indonesia? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels di Indonesia. Selamat memperhatikan ya. Pada tahun 1795, pasca pembubaran VOC, kondisi pemerintahan di negeri Belanda juga mengalami perubahan besar. Perancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Sementara itu, Raja Belanda Willem V melarikan diri dan meminta perlindungan kepada Inggris. Perubahan pemerintahan di negeri Belanda berdampak juga terhadap penguasaan wilayah Hindia Belanda. Pemerintahan Perancis mengirim Herman Willem Daendels untuk menjalankan pemerintahan kepada Inggris. Adapun tugas utama Daendels yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Hal ini disebabkan Raja Belanda Willem V juga meminta bantuan Inggris untuk mengambil alih wilayah bekas jajahan VOC di Nusantara. Kemudian, apa saja sih kebijakan-kebijakan Daendels ketika menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia? Nah, ini dia kebijakan Daendels yang pertama, yaitu di bidang pemerintahan. Adapun kebijakannya yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan raja. Menurutnya, Raja Pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya. Kemudian yang kedua, mengurangi hak-hak feodal pejabat pemerintah seperti bupati. Sebagai gantinya, para pejabat itu akan memperoleh gaji. Yang ketiga, Kesultanan Banten dan Cirebon menjadi wilayah kolonial Belanda. Dan yang keempat, Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur atau mirip dengan provinsi, yaitu Tegal, Semarang, Pekalongan, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, dan Sumeneb, yang dikepalai oleh seorang prefek dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal serta membawakan bupati. Adapun kebijakan dari Daendels yang selanjutnya yaitu dalam bidang militer. Kebijakan Daendels yang pertama yaitu membangun jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1.100 km. Jalan ini tujuannya untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Kemudian yang kedua, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. Yang ketiga, membentuk pasukan dari orang-orang pribumi, misalnya Legiun Mangkunegaraan, sebagai bagian dari Angkatan Perang Belanda dengan komandan orang Jawa. Dan kebijakan yang keempat yaitu membangun benteng pertahanan di berbagai wilayah, seperti Benteng Lodewijk di Gresik. Kebijakan yang selanjutnya yaitu di bidang peradilan. Yang pertama, kebijakan Daendels di bidang peradilan ini yaitu membentuk 3 macam peradilan, yaitu peradilan bagi bangsa Eropa, peradilan bagi bangsa Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu masalah korupsi menjadi masalah utama yang diperhatikan oleh Daendels. Setiap pelaku korupsi akan diadili tanpa pandang bulu. Kebijakan yang selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi. Kebijakan Daendels pada bidang ekonomi antara lain yang pertama, melakukan penjualan tanah partikelir kepada pihak swasta. Kemudian yang kedua, melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan praktik menanam tanaman produksi. Dan yang keempat, mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan.
Dan kemudian bagaimana sih akhir dari pemerintahan Daendels? Pemerintahan Daendels berakhir setelah banyaknya laporan mengenai sikap otoriter Daendels dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Daendels panggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Pemerintahan Jan Willem Jansen ini tidak berlangsung lama. Kekuasaan Inggris semakin besar di wilayah Asia dan akhirnya masuk juga ke Indonesia. Pasukan Inggris pertama kali mendarat di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Jansen akhirnya menyingkir hingga ke Tuntang dan akhirnya terpaksa menyerah serta menandatangani kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811 sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Dan secara resmi, Nusantara dikuasai oleh pemerintahan Inggris. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia hasil dari video. Aku waktu itu nggak masuk pas pembagian kelompok. Sekian, terima kasih.